Arsitektur tradisional Bali diartikan sebagai tata ruang dari wadah kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang secara turun-temurun dari segala aturan-aturan yang diwarisi dari zaman dahulu. Gaya arsitektur Bali tidak dibuat dengan sembarangan, melainkan dengan konsep dan perhitungan yang sudah matang dan memperlihatkan kesakralan. Terdapat salah satu manuskrip Hindu yang dijadikan pedoman untuk membangun rumah di Bali. Manuskrip ini berjudul Asta Kosala Kosali. Pada manuskrip ini terdapat gambaran mengenai orientasi dan layout dari sebuah bangunan yang ideal. Asta Kosala Kosali adalah panduan rancang bangun dari arsitektur tradisional Bali. Panduan rancang bangun ini digunakan oleh Undagi atau arsitek Bali dalam proses pembangunan, baik dalam menentukan pekarangan, memilih karang, kemudian mengukur, termasuk sampai kepada penentuan hari baik maupun upacara ritual dari bangunan arsitektur tradisional Bali. Secara umum, arsitektur Bali masih mengadopsi konsep triloka, yakni alam manusia berada di tengah alam dewa-dewa. Konsep secara tampilan bangunan kita kenal dengan nama konsep triangga. Tiga angka adalah tubuh atau badan ya, yang dibagi menjadi ada kepala, ada badan, ada kaki. Ya. Ini sangat sejajar dengan konsep triloka. Ada gur, ada buah, ada suah loka. Yang mana kalau kita melihat bangunan-bangunan nasional Bali itu selalu sangat jelas mana bagian kepala, mana bagian badan, dan mana bagian kaki. Inilah filosofi tubuh manusia sebagai buana alit ke dalam bangunan alam sebagai buana agung sangat harmonis kita lihat. Arsitektur tradisional Bali ini memiliki konsep dasar dalam menyusun dan mempengaruhi tata ruangnya. Nah, pembagian dari zona utama Madyanista ya dalam karangnya juga luas menjadi sangat mendalam ya. Ada utama yang Madya, utama yang Nista, kemudian yang Madya yang utama, Madya yang Nista, dan yang berikut Nista yang utama, Nista yang Madya, dan Nista yang Nista. Sonasi ini sebagai orientasi spiritual dan juga orientasi yang luar biasa terhadap penempatan bangunan yang ada di versi tersebut. Misalnya tempat suci akan ditempatkan di paling pojok timur yang karena itu adalah utama yang utama. Kemudian dimulai dari bangunan metennya Balai Daja di utara menghadap ke selatan dan seterusnya. Itu namanya konsep sangat mendalam. Dalam pemilihan bahan untuk bangunan Bali juga terdapat aturan-aturan yang sesuai dengan klasifikasinya. Yang menarik juga dari arsitektur tradisional Bali yang berdasarkan arsitektur Kosala ini adalah terkait tentang pemilihan bahan bangunan. Secara garis besar, pemilihan bahan bangunan dalam arsitektur Bali tentu adalah bahan-bahan lokal yang ada di sekeliling kita. Misalnya atap menggunakan atap alang-alang, kemudian menggunakan taras atau batu bata untuk dinding, termasuk juga bahan-bahan yang sifatnya datang dari alam sekitar yang dimana lokasi itu berada. Pada prinsipnya adalah kita harus tetap menonjolkan kepada konsep pelestarian ya, tanpa menggens atau melawan dari modernisasi. Dengan begitu arsitektur Bali sebagai identitas Bali akan tetap bertahan sebagai identitas budaya dan juga sebagai memperkuat pariwisata di Bali. Tentunya ini juga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bali secara umum.